kalkulus, integral dikenal dua macam pengertian integral. Mereka adalah integral tak tentu atau indefinite integral dan integral tertentu atau definite integral. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Sedangkan integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area sudah tertentu. A. Integral tak tentu mengintegralkan suatu fungsi turunan atau f dalam kurung x berarti adalah mencari integral atau turunan antinya, yaitu f dalam kurung x. Bentuk umum integral dari f dalam kurung x adalah integral f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x tambah k, di mana k adalah sembarang konstanta yang nilainya tidak tertentu. F dalam kurung x dx adalah diferensial dari f dalam kurung x. F dalam kurung x sendirian disebut integran, dx sendirian disebut diferensial. F dalam kurung x adalah integral partikular, K adalah konstanta pengintegralan, dan F dalam kurung X plus K merupakan fungsi asal atau fungsi asli. Proses mengintegralkan disebut juga integrasi. Untuk fungsi asal yaitu F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 ditambah 5, dan fungsi turunannya yaitu F dalam kurung X sama dengan df dalam kurung x per dx sama dengan 2x. Jika prosesnya dibalik, yakni fungsi turunan f dalam kurung x diintegralkan, maka integral f dalam kurung x dx sama dengan f dalam kurung x plus k sama dengan x pangkat 2 tambah k. B. Kaidah-kaidah integrasi tak tentu. Karena integrasi tak tentu pada dasarnya merupakan kebalikan dari diferensiasi, maka kaidah-kaidah integrasi tak tentu akan dapat dipahami berdasarkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah diferensiasi. Kaidah yang pertama yaitu formula pangkat. Bentuknya integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 ditambah k. N sama dengan tidak sama dengan minus 1. Contohnya sebagai berikut. Integral x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 4 plus 1 per 4 tambah 1 ditambah k sama dengan x pangkat 5 per 5 ditambah k sama dengan 0,2 x 5 ditambah k. Dengan bukti d per dx buka kurung 0,2 x pangkat 5 ditambah k tutup kurung x sama dengan x pangkat 4. Kaidah yang kedua yaitu formula logaritmis. Rumusnya integral 1 per x dx sama dengan in x plus k. Contohnya 1. Integral 3 per x dx sama dengan 3 in x tambah k. Buktinya d sama dengan dx buka kurung 3 in x tambah k tutup kurung sama dengan 3 per x. Kaidah yang ketiga yaitu formula eksponensial. Rumusnya integral e pangkat x dx sama dengan i pangkat x tambah k. Yang kedua rumusnya yaitu integral e pangkat x du sama dengan e pangkat x ditambah k. U sama dengan fx. Kaidah yang keempat yaitu formula penjumlahan. Rumusnya integral
buka kurung kurawal tambah buka kurung X tutup kurung tambah G buka kurung X tutup kurung kurawal dx sama dengan integral F buka kurung X tutup kurung dx plus tambah integral G tutup kurung X tutup kurung dx sama dengan F buka kurung X tutup kurung tambah G buka kurung X tutup kurung tambah K. Contohnya yaitu integral buka kurung X pangkat 4 tambah 3X pangkat 2 tutup kurung dx sama dengan integral X pangkat 4 dx tambah integral 3X pangkat 2 dx sama dengan 0,2X pangkat 5 ditambah X pangkat 3 tambah 3. Buktinya yaitu D per dx buka kurung 0,2x5 tambah x3 tambah k buka tutup kurung sama dengan x pangkat 4 tambah 3x pangkat 2. Kaidah yang kelima yaitu formula perkalian. Rumusnya integral nf buka kurung x tutup kurung dx sama dengan integral f buka kurung x tutup kurung dx n tidak sama dengan 0. Contohnya, integral 3x pangkat 2 dx sama dengan 3 integral x pangkat 2 dx sama dengan 3 buka kurung x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 plus k tutup kurung sama dengan x pangkat 3 tambah k dengan bukti D sama dengan dx buka kurung x pangkat 3 tambah k tutup kurung sama dengan 3x pangkat 2. Kaidah yang keenam yaitu formula substitusi. Rumusnya yaitu integral f buka kurung u tutup kurung du per dx sama dengan integral f buka kurung u du sama dengan f buka kurung u tutup kurung tambah k di mana u sama dengan g buka kurung x dan integral du merupakan substitut bagi integral dx. Contoh, selesaikanlah integral 6x buka kurung 3x pangkat 2 dikurang 10 tutup kurung dx dengan cara penyelesaian biasa atau langsung. Integral 6x buka kurung 3x pangkat 2 dikurang 10 tutup kurung dx sama dengan integral buka kurung 18 x pangkat 3 dikurang 60x tutup kurung dx sama dengan 4,5x pangkat 4 sama dengan 30x pangkat 2 tambah 3 dengan cara substitusi. Misalkan u sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 10 maka du atau dx sama dengan 6x atau dx sama dengan du per 6x sehingga integral 6x buka kurung 3x pangkat 2 dikurang 10 tutup kurung dx sama dengan integral 6x u du per 6x sama dengan integral u sama dengan u pangkat 2 per 2 plus ki sama dengan tutup buka kurung 3x pangkat 2 dikurang 10 tutup kurung pangkat 2 per tambah ki per 2 sama dengan 1 per 2 buka kurung 9x pangkat 4 dikurang 60x pangkat 2 tambah 100 tutup kurung tambah ki sama dengan 4,5x 4 dikurang 30x2 tambah 50 tambah k sama dengan 4,5x4 dikurang 30x2 tambah k di mana k sama dengan 50 tambah k1. Penerapan ekonomi yaitu pendekatan integral tak tentu dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui. Karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses sebaliknya, yakni integrasi dapatlah dicari fungsi asal dari fungsi turunan tersebut atau fungsi totalnya. 1. Fungsi biaya.
Biaya total disebut dengan C sama dengan F buka kurung Q tutup kurung. Biaya marginal disebut dengan MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ sama dengan F aksen buka kurung Q tutup kurung. Biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. C sama dengan integral MC DQ sama dengan integral F aksen buka kurung Q tutup kurung DQ. Contohnya, biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 3Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Biaya total disebut dengan C sama dengan integral MC DQ sama dengan integral buka kurung 3Q pangkat 2 dikurang 6Q ditambah 4 tutup kurung DQ. Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah K. Biaya rata-rata AC sama dengan C per Q sama dengan Q pangkat 2 dikurang 3Q ditambah 4 ditambah K per Q. Konstanta tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah 4. AC sama dengan Q pangkat 2 dikurang 3Q ditambah 4 ditambah 4 per Q. Fungsi penerimaan. Penerimaan total disebut dengan R sama dengan F buka kurung Q. Penerimaan marginal disebut dengan MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ sama dengan F buka kurung Q. Penerimaan total tak lain adalah integral dari penerimaan marginal. R sama dengan integral MR DQ sama dengan integral F aksen buka kurung Q tutup kurung DQ. Fungsi utilitas. Utilitas total disebut dengan U sama dengan F buka kurung Q tutup kurung. Utilitas marginal sama dengan MU sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ sama dengan F buka kurung Q. Utilitas total tak lain adalah integral dari utilitas marginal. U sama dengan integral MU DQ sama dengan integral F aksen buka kurung Q tutup kurung DQ. Fungsi produksi. Produk total disebut dengan P sama dengan F buka kurung X di mana P yaitu pengeluaran, X yaitu masukan. Produk marginal disebut dengan MP sama dengan P aksen sama dengan DP per DX sama dengan F aksen buka kurung X. Produk total tak lain adalah integral dari produk marginal. P sama dengan integral MP DX sama dengan integral F aksen buka kurung X tutup kurung DX. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi makro, konsumsi disebut dengan C dan tabungan disebut dengan S. Dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional disebut dengan Y. C sama dengan F buka kurung Y tutup kurung sama dengan A ditambah B Y. MPC sama dengan C aksen sama dengan DC per DY sama dengan F aksen buka kurung Y tutup kurung sama dengan B. Karena Y sama dengan C ditambah S, maka S sama dengan G buka kurung Y tutup kurung sama dengan negatif A ditambah 1 dikurang B tutup kurung Y. MPS sama dengan S aksen sama dengan DS per DY sama dengan G aksen buka kurung Y tutup kurung sama dengan buka kurung 1 dikurang B tutup kurung. Berdasarkan kaidah integrasi, konsumsi dan tabungan masing-masing adalah integral dari marginal propensity to consume dan marginal propensity to save. C sama dengan integral MPC DY sama dengan F buka kurung Y tutup kurung ditambah K sama dengan A. S sama dengan integral MPS DY sama dengan G buka kurung Y ditambah K
K sama dengan negatif A. Konstanta K pada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan masing-masing adalah autonomous consumption dan autonomous saving. Integral tertentu. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luas area yang terletak di antara kurva Y sama dengan Px dan sumbu horizontal min X dalam suatu rentangan wilayah yang dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Dalam integral tak tentu kita temukan bahwa integral f buka kurung x tutup kurung dx f buka kurung x tutup kurung tambah k. Jika kita ingin mengetahui hasil integrasi tersebut untuk suatu rentangan wilayah tertentu, katakanlah antara x sama dengan a dan x sama dengan b, di mana a lebih kecil dari b, maka x dapat disubstitusi dengan nilai-nilai a dan b sehingga ruas kanan persamaan menjadi kurung kurawal f buka kurung b tutup kurung tambah k tutup kurung kurawal dikurang kurawal f buka kurung a tutup kurung a tambah k tutup kurung kurawal sama dengan f buka kurung b tutup kurung dikurang f buka kurung a tutup kurung f buka kurung b dikurang f buka kurung a adalah hasil integral tertentu dari x antara a dan b. Secara lengkap, persamaan pertama tadi dapat dituliskan menjadi integral dari A sampai B, f dari x dx sama dengan f dari x dibatasi dari A sampai B sama dengan fb dikurangi fa. Notasi integral dari A sampai B, f dari x dx dibaca integral x untuk rentang wilayah x dari A ke B. Selanjutnya, mengingat A lebih kecil B dikurang A dinamakan batas bawah integrasi, sedangkan B disebut batas atas integrasi. Selain itu, menghitung luas suatu area antara sebuah kurva dan salah satu sumbu, integral tertentu dapat pula digunakan untuk menghitung luas suatu area yang terletak di antara dua kurva. Andaikan kita memiliki dua buah kurva Y, 1 sama dengan Px dan Y2 sama dengan Gx, di mana Px lebih kecil dari Gx. Maka luas area antara kedua kurva ini untuk rentang wilayah A dan B atau A lebih kecil B ke adalah integral A sampai B kurawal G buka kurung X tutup kurung dikurang F buka kurung S tutup kurung kurawal dx sama dengan integral dari A sampai B G tutup buka kurung X tutup kurung dx dikurang integral dari A sampai B F buka kurung X tutup kurung dx. Kaidah-kaidah integrasi tertentu. 1. Integral dari A sampai B F buka kurung X tutup kurung dx sama dengan buka kurung F buka kurung X tutup kurung buka kurung B sama dengan F buka kurung B tutup kurung dikurang F buka kurung A tutup kurung. Contohnya, integral dari 2 sampai 5 X pangkat 4 dx sama dengan X pangkat 5 per 5 sampai 5 sama dengan 1 per 5 X pangkat 5 dari 2 sampai 5 sama dengan 1 per 5 buka kurung 3125 dikurang 32 sama dengan 618,6. 2. Integral B sampai A f x dx sama dengan 0. Contohnya, integral dari 2 sampai 2 x pangkat 4 dx sama dengan x pangkat 2 per 5 dari 2 sampai 2 sama dengan 1 per 5 x pangkat 5 sampai 2 sama dengan 1 per 5 buka kurung 32 dikurang 32 sama dengan 0.
3. Integral A sampai B F buka kurung X dx sama dengan min integral A sampai integral B sampai A F dikali X. Contohnya, integral 2 sampai 5 X pangkat 4 dx sama dengan 618,6 dikurang integral 5 sampai 2 X pangkat 4 dx sama dengan min X pangkat 5 per 5 dari 5 sampai 2 sama dengan min 1 per 5 X pangkat 5 dari 5 sampai 2 sama dengan 1 per 5 buka kurung 32 dikurang 3125 tutup kurung sama dengan 618,6. Penerapan ekonomi. Surplus konsumen. Surplus konsumen atau consumer surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaan V sama dengan F per Q menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah P, maka bagi konsumen tertentu yang sebetulnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari P, hal ini akan merupakan keuntungan baginya, sebab ia cukup membayar barang tadi dengan harga P. Keuntungan lebih semacam inilah yang oleh Alfred Marshall disebut surplus konsumen. Secara geometri, besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan, tetapi di atas tingkat harga pasar. Seperti gambar di atas. Surplus konsumen atau C, singkatan dari consumer surplus, tak lain adalah segitiga P, DE, dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0. Sebagai batas bawah Q dan Q, sebagai batas atas. Besarnya surplus konsumen adalah CS sama dengan V per Q DQ dikurang QE per PE. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan P dalam kurung Q atau CE sama dengan P per dalam kurung P atau DP. Dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan P atau P adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga. Dengan demikian, CSP per Q DQ dikurang QE PE sama dengan PV DP. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 48 dikurang 0,03 P kuadrat. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Baik, Q sama dengan 48 dikurang 0,03 P kuadrat. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 48. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 40. P. Jika PE sama dengan 30, Q sama dengan QE berarti sama dengan 21. CE sama dengan P dalam kurung PDP sama dengan 48 dikurang 0,03 P kuadrat atau DP. Sama dengan 48P dikurang 0,01 P3. 48, 40 dikurang 0,01 40 3 dikurang 48 dikali 30 dikurang 0,01 dalam kurung 30 sama dengan 1920 dikurang 640 dikurang 1440 dikurang 270 sama dengan 110. G. Surplus produsen. Surplus produsen atau producer surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Fungsi penawaran P sama dengan PQ menunjukkan jumlah sesuatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi produsen tertentu yang sebetulnya bersedia menjual dengan harga yang lebih rendah, PE, dari hal ini akan merupakan keuntungan baginya, sebab ia kini dapat menjual barangnya dengan harga PE, atau lebih tinggi dari harga jual semula yang direncanakan. Keuntungan lebih semacam ini disebut surplus produsen. Secara geometri, besarnya surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di atas kurva penawaran, tetapi di bawah tingkat harga pasar. Surplus produsen atau PS singkatan dari producer surplus, tak lain adalah segitiga PE DE dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0. Sebagai batas bawah Q dan QE, sebagai batas atas, besarnya surplus produsen adalah
PS sama dengan QE PE dikurang PQ DQ. Dalam fungsi penawaran berbentuk P sama dengan PQ atau PS sama dengan PV DP. Dalam hal fungsi penawaran berbentuk Q sama dengan PP, P adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva penawaran pada sumbu harga. Dengan demikian, VS sama dengan QE PE dikurang PQ atau DQ sama dengan PV per DP. Kasus 9. Saya akan mencontohkan contohnya. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,50 Q tambah 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Maka lakukan perhitungan dengan cara P sama dengan 0,50 Q tambah 3 dikurang 0,50 Q sama dengan 3 dikurang P. Maka Q sama dengan 3 per minus 0,50 dikurang 1 per minus 0,5 P. Q sama dengan minus 6 dikurang buka kurung minus 2 P. Q sama dengan minus 6 tambah 2 P. Jika P sama dengan 0, Q sama dengan minus 6 tambah 2P, berarti Q sama dengan minus 6 tambah 2 dalam kurung O, 0. Q sama dengan minus 6 tambah 0, berarti Q-nya sama dengan minus 6. Jika Q sama dengan O, A, Q sama dengan minus 6 tambah 2P, O sama dengan minus 6 tambah 2P, maka minus 2P sama dengan minus 6, P sama dengan 3P. Jika PE sama dengan 10, QE sama dengan minus 6 tambah 2P sama dengan minus 6 tambah 2 dalam kurung 10 sama dengan minus 6 tambah 20. Maka jawabannya adalah 14.